Hari Raya Kurban adalah hari raya yang sangat dinanti oleh setiap orang. Setiap orang akan berkumpul dan berbagi kebahagiaan satu sama lain. Tapi hal itu tidak terjadi pada Pak Akrim yang sedang bingung dan juga pusing atas masalah yang dihadapinya. Pak, aku udah persiapkan semuanya untuk nikahan bulan depan. Semua persiapannya udah hampir beres semua, Pak. Tapi aku tahu Bapak belum benar-benar siapkan secara finansial. Jadi aku harus gimana dong, Pak, supaya acaranya itu nanti bisa berjalan lancar? Gimana ya nak, Bapak juga bingung. Kondisi ibumu makin hari makin melemah. Obat-obatan yang harus diminum juga harganya tidak murah. Bapak udah melakukan segala hal, tapi ya tetap saja terasa berat. Kita kan punya saudara, Pak. Pinjam aja dulu sama mereka. Pinjam berapapun agar aku bisa nikah bulan depan. Emangnya Bapak nggak mau apa ngeliat aku bahagia? Mau nak, tapi ibu juga butuh uang untuk cepat sembuh. Nggak mau ngelihat kamu itu bahagia, tapi ibumu terus menderita. Bapak ingin kalian berdua itu bahagia nak. Terus apa dong yang harus Bapak lakukan? Beri Bapak sedikit waktu ya nak. Bapak sedang berusaha cari jalan keluar supaya semua itu bisa tertolong. Nak, Bapak itu sedang berjuang keras. Kasih Bapak sedikit ruang juga ya, untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya. Kamu harus bisa sabar dan juga pasrah, karena Allah pasti memberikan jalan kalau kita ikhlas. Warga berkumpul membicarakan panitia kurban. Semua setuju menunjuk Pak Karim, seorang guru ngaji dan ketua RT yang dikenal jujur dan bersahaja. Kita semua sepakat ketua panitia kurban tahun ini yaitu Pak Karim aja ya. Pengalaman dan amanahnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau pasti bisa memimpin acara kurban tahun ini dengan baik dan juga bijaksana. Setuju? Setuju. Insya Allah, kalau memang Pak RW dan para warga sekitar masih percaya dengan saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa berlama-lama, Pak Karim langsung menghitung jumlah hewan kurban dan jumlah penerima daging. Namun selisih yang begitu besar membuat Pak Karim sedikit agak bingung. Gila, jumlah hewan kurban dan jumlah orang yang nerima jomplang banget ini. Mentang-mentang tahun ini banyak warga yang panen raya, semuanya pada berbondong-bondong buat beli hewan kurban bersama. Kalau lebihnya banyak kayak gini, berarti satu warga bisa dapat berapa kilo nih? 3 kilo satu orang. Gila, banyak banget ya kalau satu orang dapatnya 3 kilo. Satu orang dapat 3 kilo, udah banyak lagi itu mah Pak. Itu namanya turah-turah. Udah, daripada dagingnya nanti dikasihin buat orang, mendingan buat Bapak aja. Bapak ambil sendiri tuh buat Bapak. Lumayan kan, bisa dapat untung gede kalau dijual di pasar daging. Aku ambil, ya juga ya. Lumayan ini kalau uangnya dipakai buat kebutuhan dapur. Tapi apa nanti nggak ketahuan sama mereka ya? Kalau ada yang curiga gimana? Tenang, nggak bakal ada yang curiga kok. Daging-daging itu kan nanti dapatnya banyak. Orang yang nerima juga sedikit. Kalau jatah 3 kilonya, Bapak kurangi jadi 1,5 kilo. Nggak bakal ada orang yang sadar. Kalau 1,5 kilo aku korupsi buat diriku sendiri, siapa juga yang akan bakalan protes? Orang jatah 1,5 kilo aja hitungannya udah banyak banget kok itu. Betul, udah banyak banget malahan itu Pak. Ya udah deh, kalau gitu aku itu korupsi aja jatah pembagian nanti. Aku rekayasa jumlah dan daftar penerimanya. Dengan begitu aku itu bisa dapat banyak daging deh, cuan. Jangan lupa itu garamnya dipakai anak. Makan nasi gitu tanpa garam itu rasanya gak enak nak. Iya bu, bener banget. Mungkin malam ini aku gak apa-apa makan garam dulu, tapi besok kan aku bakal makan daging. Gak sabar banget. Apalagi hewan kurban tahun ini banyak banget lagi ya bu. Iya nak, mudah-mudahan aja tahun ini kan kebagian daging ya, kayak tahun lalu. Soalnya cuman ini satu-satunya momen kita bisa makan daging. 2 hari ini ibu belum bisa beliin kamu daging. Maafin ibu ya nak. Iya bu, nggak apa-apa kok. Asal bisa Iya bu, nggak apa-apa kok.
Asal bisa sama-sama terus sama ibu juga, aku udah bahagia kok. Keesokan harinya, penyembelihan hewan kurban pun dilaksanakan. Namun ketika sampai pada proses pembagian daging, warga miskin seperti Bu Minah, Pak Rahman, dan beberapa lainnya tak kebagian daging. Tahun ini kok aku dan anak-anak nggak kebagian daging sama sekali ya. Padahal selama hari raya Idul Adha aku pasti selalu dapat. Aku tahu ini kecil, tapi buat kami itu sangat berarti. Iya, aneh. Mana daging-dagingnya kayak kelihatan cepat habis lagi. Kayak ada sesuatu yang aneh dengan kurban tahun ini. Hah? Masa sih, Bu? Tapi iya juga ya. Masa orang miskin seperti ibu sampai nggak dapat bagian? Ibu Rasni ini siapa? Pak Zulfikri dan Rasmadi. Lah, orang-orang ini nih siapa sih? Emangnya mereka warga kampung ini ya? Kan, Bu. Mereka bukan warga kampung kita. Setahu saya nggak ada nama-nama seperti itu di kampung kita. Terus ini orang mana dong? Apa jangan-jangan ini daftar palsu? Kalau memang ada daftar palsu, maka Pak Karim harus bertanggung jawab. Hal ini tidak boleh dibiarkan tetap terjadi. Kamu harus menyelidiki dan menanyakan kejelasannya pada Pak Karim sekarang juga, Yan. Kalau emang nanti ada indikasi yang benar-benar terbukti, jika Pak Karim itu melakukan pemalsuan data, maka Pak Karim harus mau bertanggung jawab. Oh, sepertinya rencanaku akan berhasil hari ini. Kalau aku itu bisa mengantongi 50 kilo dalam kurban hari ini, 1,5 juta akan masuk ke dalam kantongku deh. Lumayan untuk beli obat ibu dan sedikit tambahan untuk nikah Andi. Ini bukan serakah tapi kebutuhan. Istriku sakit, anakku juga mau menikah. Gak ada salahnya aku melakukan ini semua deh. Pak Karim, saya perhatikan ada beberapa nama yang sepertinya tidak ada di desa kita. Saya juga mendengar keluhan warga tentang pembagian daging yang gak merata. Apakah data ini sudah benar? Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan jujur, Pak. Yanti, kamu jangan langsung seuzon. Kita sudah kerja keras mengurus kurban ini. Jangan gampang percaya gosip dan juga fitnah. Justru itu, Pak. Justru saya mau menanyakan langsung dengan Bapak terkait dengan nama-nama yang sangat mencurigakan ini. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan langsung pada saya. Jangan buat keributan tanpa ada dasar. Ini amanah, bukan untuk dijadikan bahan pertengkaran. Tapi Pak, Bu Yanti, kamu dapat kabar itu dari orang-orang miskin yang ada di sana kan? Kamu dan mereka itu belum lama tinggal di kampung ini. Baru juga 10 tahun. Jadi jangan pernah meragukan data saya yang lahir dan tumbuh besar di kampung ini. Paham? Kalaupun memang nanti ada data saya itu salah, waktu pasti akan segera berbicara, Bu. Paham nggak nih? ya udah deh Pak, kalau memang begitu kenyataannya. Saya minta maaf ya sebelumnya karena saya hanya ingin yang terbaik untuk warga. Saya khawatir kalau ada data yang bersalah, warga-warga juga, kita juga nanti pada rugi. Percayalah, saya juga manusia biasa yang punya tanggung jawab besar. Saya jaga amanah ini sebaik mungkin. Aku harus bertahan, aku tidak boleh ketahuan nih. Aku lakukan ini demi istri dan juga anakku. Tapi kenapa hati ini terasa semakin berat ya? Aku takut kehilangan semuanya, ya Allah. Ampuni aku kalau aku itu salah. Beberapa hari kemudian, sejumlah warga miskin duduk di sebuah warung kecil. Wajah mereka penuh kecewa dan juga gelisah. Suasana berat terasa di antara mereka. Ini sudah 3 hari, sudah hari ketiga setelah Idul Adha berlalu. Tapi keluarga saya belum juga dapat sepatah daging pun. Padahal selama ini kami termasuk yang harusnya dapat prioritas. Apa salah kami sampai tahun ini tak kebagian? Betul sekali itu Bu Siti. Kami sudah berusaha sabar. Tapi kalau kondisinya begini terus bagaimana? Kami itu percaya lagi pada panitia yang katanya menjaga amanah. Ini soal keadilan, bukan cuma soal daging. Apa salah kami sampai tahun ini tidak kebagian? Kami tahu panitia juga manusia biasa. Tapi kalau daging kurban tidak sampai ke yang berhak, apa bedanya dengan tipu muslihat? Rasa percaya itu mahal Pak Joko. Kalau hilang, susah didapat kembali. Kata orang-orang, keluarga Pak Karim tiap hari masak sate 3 hari berturut-turut. Dagingnya katanya melimpah. Sampai-sampai nggak habis-habis. Lah, kita
di sini malah hampir kelaparan. Iya, itu yang bikin hati ini sakit. Kita tahu itu daging kurban yang seharusnya dibagi adil untuk semua. Tapi kok malah seperti apa yang disembunyikan ya? Anak-anak kami sudah lama sekali tidak merasakan daging, bahkan untuk sekali makan. Ini bukan cuma soal dagingnya hilang, ini soal kepercayaan kita kepada orang-orang yang kita percayai. Kalau itu sampai hancur, ya rusak bukan hanya hubungan antar warga, tapi juga keharmonisan kita semua. Nih lihat, berita tentang Pak Karim sudah sampai di grup WhatsApp dusun. Banyak warga yang mengeluh dan kecewa soal pembagian daging kurban tahun ini. Bukan cuma omon-omon biasa, tapi sudah jadi pembicaraan yang serius, Bu. Iya, bahkan yang pasang status sindiran di medsos, ada yang bilang amanah itu bukan peluang untuk mencari keuntungan, tapi beban pertanggungjawaban yang harus dijaga. Kata-kata itu bikin kita semua hancur introspeksi diri. Kalau ini terus dibiarkan, nama panitia dan seluruh penyelenggara bisa hancur. Warga jadi kehilangan rasa percaya dan itu akan berdampak besar pada hubungan sosial yang ada di desa ini. Sejak saat itu keluarga Pak Karim pun mulai dijauhi oleh semua masyarakat. Bu Yanti selaku panitia terus berusaha mencari kebenaran. Ia membuka arsip kependudukan dan membandingkan dengan daftar penerima kurban. Nah, ini aneh banget. Ada beberapa nama yang sama sekali nggak pernah saya dengar sebelumnya, bahkan nggak terdaftar di RT. Tapi kenapa ada di daftar penerima? Terus jumlah daging yang dibagikan juga nggak sesuai sama yang tercatat. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimana Bu Yanti? Sudah kamu temukan data kebenarannya? Sudah Pak, saya sudah cek ulang semua data pembagian daging kurban dari awal sampai akhir. Ada selisih yang cukup besar antara jumlah daging yang seharusnya dibagikan dan yang dicatat. Selain itu, saya temukan nama-nama yang sepertinya fiktif, nama-nama yang tidak terdaftar di desa ini sama sekali, tapi tercatat sebagai penerima. Ini berita yang sangat serius, Bu. Amanah kurban adalah sesuatu yang sangat sakral dan harus dijaga dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh bermain-main dengan hal tersebut. Masalah ini harus segera kita tindak lanjuti. Iya Pak, kita harus perjelas semua ini agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Besok kita harus minta Pak Karim untuk segera hadir di sini, memberikan kita klarifikasi terkait dengan selisih dan nama-nama fiktif ini. Kita harus selesaikan ini bersama-sama dengan transparan. Beberapa menit kemudian, Pak Karim pun diminta datang untuk menghadap. Ia berdiri menatap seluruh panitia dengan mata berkilat, diiringi dengan suara tegas dan penuh pembelaan. Ini semua fitnah. Saya tidak pernah menyalahgunakan amanah tersebut. Semua tuduhan ini sama sekali tidak berdasar. Saya sudah bekerja keras demi desa dan juga warga kita. Saya mengurus semua dengan penuh tanggung jawab. Jangan mudah percaya dengan gosip dan juga tuduhan tanpa bukti yang jelas. Pak Karim, saya tidak asal bicara. Saya punya salinan hasil data penerimaan dan juga bukti nyata pembagian daging. Ini bukan fitnah, Pak. Ini fakta yang harus kita hadapi bersama. Jangan sampai ini berlarut-larut tanpa penjelasan. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada yang ditipu-tipu lagi. Kami berhak tahu dengan jujur. Ini amanah untuk kami semua, bukan untuk dipermainkan. Betul, ini bukan cuma soal daging, tapi soal kepercayaan yang sudah kami berikan selama ini. Jangan sampai kami dikhianati. Kami ingin kejujuran. Itu yang paling kami butuhkan dari panitia. Audit terbuka dilakukan dengan serius. Berkas-berkas dan daftar penerima disandingkan dengan catatan distribusi daging. Terungkap banyak kejanggalan yang tak terbantahkan. Lihat ini, jelas terlihat ada nama-nama yang fiktif tercatat sebagai penerima. Bahkan distribusi daging tidak sesuai dengan daftar yang resmi. Dan yang paling mengejutkan lagi, akses penuh terhadap logistik kurban hanya dimiliki oleh Pak Karim. Kami sebenarnya tidak butuh dagingnya. Kalau memang itu hanya untuk kepentingan pribadi, itu bukan masalah besar. Tapi kami butuh kejujuran dari orang-orang yang kami percaya selama ini. Betul, daging bisa dicari dan dapatnya dari mana saja. Tapi kalau kepercayaan sudah hilang, sulit sekali untuk dikembalikan lagi. Kami ingin hidup rukun dan saling percaya. Pak Karim dipermalukan mutlak di hadapan semua orang. Ia tak mampu mengelak dan menghindar lagi. Semua kebohongan itu terungkap dan jelas membuat Pak Karim dibenci oleh masyarakat. Dulu setiap aku berjalan di desa ini, orang menyapa, anak-anak menunduk hormat, orang-orang menaruh harapan.
Tapi sekarang hanya dinding yang menjawab tatapanku, hanya sunyi yang setia menemaniku. Aku kehilangan semuanya, hormat, harga diri, keluarga, bahkan tubuhku sendiri. Tak hanya sampai di situ saja, hancurnya citra keluarga Pak Karim membuat pernikahan anaknya batal, dan istrinya serta anaknya memutuskan untuk pergi meninggalkan Pak Karim seorang diri. Mereka memberi makanan seperti memberi ke kucing liar, lewat pagar tanpa sapa, tanpa tanya sepertimu. Hahaha, itu tuh balas untuk orang tamak. Sepertinya Karim, daging itu bukan milikmu, tapi milik yang membutuhkan. Kau tipu mereka semua dengan kebohongan dan kelicikan. Amanah yang kau hianati akan membusuk dalam tubuhmu sendiri. Tidak, jangan kejar aku. Jangan kejar aku tidak ingin dihukum seperti ini. Aku menyesal, demi Allah aku itu benar-benar menyesal. Tidak ada kata menyesal sebelum semuanya terbalaskan. Kau harus mati dan menerima semua akibatnya sekarang juga. Pak Karim berusaha lari dari kejaran para makhluk tersebut. Saat dia hendak keluar dari pintu dapur, tiba-tiba kakinya terpleset, kepalanya menghantam lantai dengan sangat keras. Tolong maafkan aku, tolong ampuni semua kesalahan dan dosa-dosaku. Aku tidak bermaksud untuk menipu kalian semua. Aku hanya ingin membahagiakan anak dan istriku. Nikmatilah momen terakhir sebelum engkau masuk ke dalam neraka Karim. Apa yang kau lakukan adalah dosa besar dan engkau akan menerima semua akibatnya di neraka nanti. Dan dia pun tewas saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Bu Minah pun berjalan mendekat dan saat dia sedang memeriksa, dia pun mendapati tubuh Pak Karim yang sudah mulai membusuk. Bu apa ini? Baunya busuk banget. Bau ini asalnya dari rumah Pak Karim. Ada apa ya? Apa yang terjadi sesuatu sama dia? Belakangan ini kan dia dikucilkan terus. Bahkan sudah berhari-hari dia nggak kelihatan dan keluar rumah. Makanan yang aku kirim beberapa hari lalu juga belum disentuh. Ada apa ya? Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Karim sudah meninggal. Dia meninggal sendiri tanpa ada yang tahu. Kapan dia meninggal? Dia mati tanpa ada yang menemani. Seorang yang dulu pernah diagungkan, dipuja-puja karena etos kerjanya, kini pergi dalam sunyi dan dalam hening sepi. Aku harus manggil Pak RW sekarang juga biar jenazah almarhum Pak Karim bisa segera dikuburkan. Almarhum Pak Karim adalah pelajaran besar bagi kita semua tentang bagaimana mudahnya manusia itu tergelincir dan bagaimana sebuah kepercayaan yang dikhianati bisa membawa sebuah kehancuran secara perlahan. Tapi itu pasti, mari kita doakan beliau dan semoga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kepercayaan adalah cahaya yang harus terus dijaga. Sekali padam, gelapnya bisa menelan hidup seluruhnya. Jangan biarkan cahaya itu hilang sebelum waktunya.